Oke, Sobat Mania, NTB Mania, Nusa Tenggara Barat Makmur Mendunia. Jumpa lagi dalam acara podcast bintang kita, edisi ke-12, 18 Juli 2025. Kali ini tema kita berkaitan dengan literasi media dan literasi perbukuan dalam pusaran demokrasi. Telah hadir di studio podcast bintang kita dua narasumber yang relevan dengan tema atau tajuk kita kali ini. Kita langsung saja perkenalkan. Pertama kita panggil Bung aja biar Siap. segar ini ya. Karena beliau ini kan juga tidak jauh-jauh dari aktivis, jadi bahkan aktivis legend. Jadi beliau pernah melakukan advokasi terhadap parlemen di Udayana, kemudian beliau juga ada di parlemen Udayana. Sekarang banyak berkecimpung di dunia literasi demokrasi. Bung Nurdin Ranggabarani. Ya, terima kasih. Beliau juga banyak mengulas literasi berkaitan dengan demokrasi. Dan juga di sebelah beliau ada seorang yang kerap dan sudah lawas juga ini, banyak berkecimpung di dunia pers kampus. Beliau juga aktivis Lapexdam NU. Sehari-hari juga banyak menggeluti dunia literasi media sebagai seorang yang mentor dari teman-teman jurnalis kampus. Kita perkenalkan Bung Yusuf Tantowi. Ya, apa kabar? Assalamualaikum. Yusuf? Kabar baik. Ya, Sobat NTB Mania, dunia literasi media bahkan juga sekarang bisa kita anggap sebagai literasi multimedia, dan perbukuan itu nggak bisa dipisahkan. Jadi seperti bertautan dua, literasi media dan perbukuan. Nah, apa saja yang ada di dalam literasi media dan perbukuan, kaitannya juga kita akan melihat tautannya dalam pusaran demokrasi. Kita mulai saja. Saya mengawali obrolan dengan Bung Nurdin. Bung Nurdin, pertautan antara literasi perbukuan ini, kan banyak sekali buku-buku yang justru menggugah mungkin sekarang netizen, atau kayak seperti dulu misalnya kita teman-teman aktivis, atau juga orang-orang yang ingin peduli terhadap demokrasi. Seberapa besar pengaruh literasi perbukuan itu dalam pusaran demokrasi? Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host kita ya, junior saya ini, Bung Dedi ini, dan juga kolega saya Mas Yusuf ya. Terkait dengan buku dan demokrasi, saya ingin cerita tentang beberapa pengalaman saya ya. Kita ambil saja misalnya di DPR RI itu ada satu perpustakaan besar di situ ya, yang dihajatkan untuk mendukung ya para anggota parlemen ya, dari sisi penguatan teori ya, kemudian literatur terkait itu dalam rangka merumuskan peraturan dan kebijakan. Nah, demikian juga di beberapa negara yang saya pernah kunjungi. Saya pernah mengunjungi parlemen Belanda, itu perpustakaannya luar biasa ya. Demikian juga ketika saya mengunjungi parlemen nasional Afrika Selatan ya, di Cape Town, itu perpustakaannya luar biasa dan terkoneksi ke seluruh perpustakaan besar dunia ya. Apa maknanya? Bahwa politik, demokrasi ya, ini perlu wacana-wacana yang kemudian mendukung ya kebijakan itu
agar kemudian dia relevan tidak saja bagi satu komunitas tertentu, tetapi mungkin menjangkau kawasan, ya, apakah itu regional, nasional, bahkan mungkin di tingkat internasional gitu. Sehingga suatu kebijakan yang dirumuskan oleh para penentu kebijakan itu mendapat dukungan-dukungan teori yang kuat gitu ya. Ya, mendapat literatur-literatur pendukung yang kemudian dapat menjadikan kebijakan-kebijakan itu adaptif bagi siapapun dan kemudian relevan untuk dilaksanakan. Nah, inilah yang kemudian perlu ditularkan ya kepada para politisi-politisi kita ya. Politisi ini tidak mesti mereka yang duduk di parlemen ya. Yang di luar maupun yang berada di dalam parlemen itu agar akrab sebenarnya dengan buku itu ya. Mereka kemudian mengetahui apa yang mereka bicarakan ini relevan enggak? Cocok enggak ini dengan konstituen saya? Cocok enggak dengan pemilih saya? Cocok enggak dengan daerah yang sedang saya perjuangkan itu? Jangan sampai kemudian ya mereka buta terhadap wacana-wacana yang berkembang melalui literasi kita, perbukuan kita, kemudian mereka melahirkan kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif gitu kan. Nah, inilah saya mengedukasi dan mengajak kemudian teman-teman yang ada di politik ya, baik mereka pengurus partai politik, aktivis politik ya, kemudian teman-teman yang berada di parlemen itu untuk punyalah ya perpustakaan misalnya DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, bukan hanya sekedar nama, tetapi dia punya buku ya yang mendukung apa yang sedang dibicarakan oleh anggota DPR misalnya. Orang Komisi 1 misalnya, oh kita ini butuh aturan tentang informasi, informatika, tentang kepegawaian, tentang bagaimana meritokrasi misalnya. Ini kan gubernur bicara meritokrasi. Parlemen kita ngerti gak apa itu meritokrasi gitu kan. Jadi buku ya, literasi ini penting ya. Tidak nah, saja juga, sebenarnya bagi juga, siapapun. Mungkin juga buat para birokrat juga mungkin ya, Bung Itu Nurdin. Sudah pasti, ya. Itu sudah pasti. Tetapi ya. Tadi kan yang kita bicarakan ini kaitannya dengan demokrasi gitu kan ya. Perbukuan dengan demokrasi. Di negara-negara maju itu ya, demokrasi itu didukung ya, ada supporting sistemnya di belakang itu. Bagaimana mereka mengatakan diri misalnya staf ahli, tapi staf ahlinya nggak pernah baca misalnya kan? Ya. Bagaimana mereka menyatakan dirinya sebagai orang yang mensupport ini, tetapi mereka juga tidak mengerti apa-apa gitu. Jadi sebenarnya ini sebuah sistem yang harus dibenahi secara serius. Dan itu sebenarnya bagian dari tugas dinas komunikasi dan informatika ya, untuk meliterasi ini ya kepada semua kalangan, tidak saja di kalangan birokrasi kita tetapi juga di kalangan-kalangan politik kita, tidak saja di DPRD provinsi tetapi juga mungkin di DPRD kabupaten kota di seluruh NTB ini, supaya mereka akrab dengan hal-hal yang disampaikan oleh Bung Dedi tadi. Ya, baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Bung Nurdin. Ini awal udah enlightening, pencerahan bagi kita semua. Saya beralih ke Bung Yusuf. Bung Yusuf tadi Bung Nurdin sudah menyampaikan dari perspektif beliau literasi perbukuan. Kalau kita lihat dari literasi media atau bahkan sekarang sudah beranjak ke multimedia gitu ya. Jadi seberapa besar pengaruh atau dampak yang ditimbulkan ketika masyarakat kita sudah melek terhadap literasi media atau bahkan literasi multimedia? Seperti apa kira-kira? Ya, terima kasih Bung Dedi. Terima kasih senior. Siap. Pertama kali nih bertemu nih. Biasanya lihat di media saja gitu, Bang. Ya, masyarakat yang sudah literate ya, yang punya literasi tinggi tentu punya kebiasaan-kebiasaan yang
punya kemampuan yang mendengar ya, punya kemampuan yang mendengar yang baik, punya keinginan membaca yang sangat kuat gitu, membaca menjadi bagian dari kebutuhannya. Kemudian dia juga bisa menyampaikan gagasannya, pikiran-pikirannya lewat bahasa yang baik gitu ya, bahasa yang terstruktur, bahasa-bahasa yang punya makna-makna yang positif gitu. Di samping tentu dia juga bisa menyampaikan pikiran-pikiran dan gagasan-gagasannya dalam bentuk tulisan. Itu kan dasar-dasarnya gitu ya. Dasar-dasar atau elemen-elemen literasi yang paling dasar itu yang 4 itu. Dan kalau kebutuhan kita sekarang itu adalah bagaimana juga ditingkatkan masyarakat yang punya critical thinking gitu ya. Jadi punya pemikiran yang kritis gitu, apalagi di tengah arus media yang luar biasa saat ini, itu sepertinya wajib itu punya mindset atau critical thinking, sehingga tidak mudah terbuai dengan informasi-informasi yang sengaja disebarkan itu bisa jatuhnya ke hoax gitu. Jadi 5 elemen itu yang menurut saya yang harus terus kita dorong ya, baik pemerintah, masyarakat sipil, kemudian lembaga pendidikan, pesantren, dan semualah pokoknya gitulah. Nah, kalau semua itu mungkin kita akan bisa berbicara lebih leluasa untuk bicara meningkatkan lagi levelnya kepada literasi media yang baik gitu, Bang. Iya. Bahkan dalam perkembangannya kini kan multimedia ini sudah seperti konvergensi dia. Betul. Mengalami konvergensi. Betul. Bisa kira-kira diceritakan, dijelaskan gitu, Bung Yusuf, konvergensi media, mungkin netizen, media YouTube official juga perlu mendapatkan pencerahan untuk itu gitu. Betul. Jadi sekarang kita atau masyarakat, netizen punya pilihan media yang sangat banyak ya. Bukan lagi kalau dulu kan kita cetak saja, sekarang sudah digital, kemudian media sosial, kemudian yang sekarang gitu. Nah ini perubahannya atau bahasanya Bung Dedi itu konvergensinya itu sudah sangat cepat gitu. Nah kalau masyarakat tidak memiliki kemampuan literasi yang baik, maka itu nggak bisa mengejar itu. Kita akan tertinggal saja ya, gitu. Tidak tertinggal saja. Dan sementara saat ini media-media ini sekarang sudah berpusat ke HP Android gitu kan. Semua medianya sekarang kita bisa melihat semua kebutuhan media kita, informasi kita itu cukup melihatnya di Android. Jadi semua di dalam genggaman, di dalam HP Android ya. Komponen-komponen yang selama ini bisa kita lihat, koran, kemudian TV, radio, itu sudah jadi satu ini di HP sekarang. Itu yang yang sedang berkembang sehingga siapapun bisa mengakses. Karena itu dalam konteks tema kita hari ini terkait dengan demokrasi, siapa saja bisa menjadi produsen konten ya atau berita gitu ya. Kemudian siapa juga mengkonsumsi gitu, termasuk anak-anak yang di bawah umur gitu. Kalau dulu masih cetak kan masih ada tingkatan-tingkatannya gitu kan. Orang dewasa lah yang biasa misalkan setiap hari membaca koran dan majalah gitu kan. Sekarang dari semua usia. Oke. Jadi semua usia, kemudian semua informasi itu ada di dalam genggaman. Betul. Ada dalam gawai, ada dalam gawai. HP kita gitu. Iya. Bung Nurdin, koran, tabloid, majalah, kemudian broadcast, bahkan substansi podcast ini, siaran tapping ini ada di dalam gawai. Dan itu tidak bisa jauh juga dari kehidupan berdemokrasi kita. Nah, kalau misalnya dunia perbukuan kita, bayangannya Bung Nurdin seperti apa kalau seandainya perbukuan itu tadi mesti ada perpustakaan, kemudian produk-produk buku. Nah, ketika produk-produk ini misalnya bisa ditransformasikan di dalam gawai, bayangan Bung Nurdin seperti apa kira-kira? Ya rata-rata perpustakaan maju dunia itu sudah seperti itu. Buku ini sebenarnya hanya pajangan ya.
Saya pernah ke perpustakaan Universitas Leiden ya. Ya. Saya datang, saya diperlihatkan ruang perpustakaannya, ruang bacanya. Nggak ada lagi orang baca buku fisik gitu kan. Yang di hadapan kita ini kan ya layar komputer ya. Ya, saya mau cari buku ini gitu. Cuman karena mereka berada di situ, dia bisa mengakses seluruh isi dari perpustakaan itu. Beda dengan kita misalnya dari luar gini kan. Nah, kita perlu punya akses untuk masuk. Bagaimana caranya? Ada pinnya, ada segala macam gitu kan. Ya, ada proses-proses untuk memverifikasi. Tetapi kalau kita datang ke perpustakaan itu, maka kita bisa membaca seluruh jutaan buku yang ada di Universitas Leiden. Beserta fisiknya juga. Fisiknya ada, ya fisiknya ada. Tapi kan tidak mesti diambil. Tetapi ketika misalnya seorang peneliti ingin melihat bagaimana sih fisiknya, warnanya seperti apa, tebal bukunya berapa gitu kan, apa saja misalnya halaman-halamannya, bisa diambilkan bukunya dari situ. Ya, walaupun sebenarnya saya pernah juga diberi kabar gitu. Jadi psikologi kita membaca buku yang manual dengan ketika kita melihat di layar memang berbeda kan? Ya, beda, pasti kan? beda. Nah, begitu juga sebenarnya perpustakaan-perpustakaan yang misalnya kalau itu berada di DPRD provinsi atau di pemerintah provinsi, misalnya di kantor gubernur, boleh saja misalnya dia lakukan, dia mix gitu kan ya, bahwa fisiknya ada, kemudian e-booknya juga ada gitu. Atau mungkin dia perpustakaan itu dia bisa berlangganan dengan perpustakaan besar dunia, ya tidak saja dalam skala nasional. Jadi servernya dia tersambung misalnya ke perpustakaan nasional, ke perpustakaan di negara-negara lain misalnya, dia bisa mengakses itu gitu. Jadi dengan gawe yang seperti disebutkan oleh Bung Yusuf Tantowi tadi itu lebih mempermudah kita gitu kan. Tidak perlu misalnya kita cari buku itu ke Belanda, cari buku itu ke Afrika misalnya. Cukup kita langganan saja misalnya kan. Ya. Dan kita udah bisa mengakses itu. Jadi akses yang kita bisa lakukan itu bukankah misalnya dari sisi psikologi kita ya, membaca misalnya buku kita baca secara physically, ada buku cetakannya, kayaknya kita dapat itu dunia itu kan. Nah sekarang bagi generasi-generasi yang di bawah, generasi Z, generasi milenial Z ke bawah, Alpha dan seterusnya, ini memang agaknya dunia percetakannya itu makin tereduksi, makin hilang, masih menyusut. Tetapi saya ingat juga gitu, kalau kita penelitian, kalau kita riset dan seterusnya, orang cenderung cari yang klasik-klasik, Bang. Jadi kalau misalnya ada e-booknya, tapi nggak ada fisiknya, itu seperti nggak sohih gitu ya. Gimana Bang? Gitu, seperti itu. Ya bisa saja seperti itu. Ya tapi sepanjang itu terverifikasi, ya saya pikir tidak ada masalah. Cuma memang apakah karena kita lahir dari era buku ya, buku fisik, sehingga kalau nggak pegang itu nggak sah gitu. Iya, itu apalagi suara lembaran buka tutupnya. Kemudian ada biasanya kalau buku baru kan ada aroma ya. Saya kira psikologi itu sangat kita rasakan gitu, keindahannya kan. Saya pernah juga membayangkan bikin puisi, saya pernah punya pengalaman gitu, bukan bayangan, menulis puisi, menulis esai, opini, artikel berdasarkan bacaan di buku saripatinya, kemudian di tengah hujan ada jendela terbuka sedikit, kemudian ada kopi. Jadi begitu indah sebenarnya yang kita rasakan, dan juga kita bisa merasa dekat dengan siklus demokrasi kita gitu. Nah, Bung Yusuf, begitu juga di majalah kan sekarang. Kita juga agak rindu sebenarnya loper-loper itu. Bahkan kalau loper pagi-pagi kadang ada yang kena badan kita karena saking lemparnya random kan gitu. Cuman anehnya kita tidak pernah marah.
karena yang dia kasih, dia lempar itu adalah koran, tabloid begitu, informasi yang berharga itu. Nah sekarang memang agak berkurang itu siklus itu kan, adanya di online, kemudian adanya juga di mungkin agak siang kalau harian, pagi dicetakannya, siang atau sore kita bisa nikmati dalam bentuk file PDF atau e-korannya kan begitu. Positif enggak ini, atau misalnya memang harus seperti ini, dan bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini? Ya emang apa ya, kita yang merasakan era cetak itu banyak nostalgianya Bang ya, banyak pengalaman-pengalaman menarik yang bisa kita kenang gitu. Tapi perubahan media ini kan tidak mengenal nostalgia gitu kan. Tapi perubahan dan inovasi terus gitu. Nah sekarang kan trennya adalah selain serba digital, tetapi juga video kan itu. Sekarang seorang wartawan yang biasanya habis waktunya untuk menulis di kantor redaksinya, sekarang justru dia harus banyak juga berbicara tuh. Redaksi menuntutnya dia itu di Jakarta itu dia harus bisa menyampaikan informasi itu secara naratif di depan video gitu. Oh iya, itu yang kita lihat. Makanya kemampuan speaking seorang jurnalis juga sangat dibutuhkan sekarang. Gitu. Ya. Kalau dulu kan cukup ngetik saja di belakang ini gitu kan. Bahkan wajah wartawannya juga nggak pernah lihat gitu. Nah sekarang begitu juga, sekarang tren di TikTok ya, itu anak-anak milenial itu kan hampir setiap hari kita lihat wajahnya ya, anak-anak generasi Z itu hampir setiap hari kita lihat wajahnya menyampaikan semua kejadian yang dialami dan dia pikirkan setiap hari itu. Bagi kita mungkin yang generasi milenial atau generasi yang lahir 80 ya itu anggap apa sih gitu kan. Tetapi sekarang justru itu penonton dan penikmat itu sangat banyak gitu loh. Sangat banyak sekali. Makanya mereka punya segmen pasar yang luar biasa besar. Itu kalau kita lihat ya penonton-penontonnya. Jadi karena itu institusi bisnis, kelompok-kelompok bisnis juga masuk menawarkan iklannya di situ gitu. Makanya terjadi pertemuan antara konten kreator dan usaha yang ingin usahanya terus dipublikasi gitu. Iya. Jadi kalau atau dulunya review lah. Para pewarta cukup menuliskan, mengetikkan karyanya, tidak perlu mesti nongol, tidak perlu ada suara. Sekarang justru dengan beralihnya zaman, seiring zaman, ada konvergensi media. Jadi bahkan redakturnya sendiri harus memvisualkan itu ya, mengaudio visualkan tajuk redaksinya gitu, sehingga semakin luas lah penyampaian informasi yang dimaksud oleh media gitu. Misal kita lihat ini aja peristiwa Rinjani kemarin ya. Itu kan live-nya si Agam Rinjani itu begitu ini ya, viral dan booming gitu kan. Cuman hanya sebentar saja gitu. Sebentar saja, mungkin dia nggak pernah kepikir itu untuk melakukan itu, tetapi tiba-tiba dia melakukan itu karena desakan netizen di luar yang selalu menanyakan gitu, bagaimana sih kondisi ini kok nggak ada kabar gitu kan. Nah ini kan belakangan ini kemudian yang menjadi sumber beritanya media. Artinya kan individu saja jauh lebih cepat daripada institusi media yang punya infrastruktur yang cukup banyak ya, teknologi tapi kalah cepat daripada seorang Agam misalnya, yang dia sebagai aktor lapangan di kejadian itu kan gitu. Artinya media juga menggunakan konten kreator itu sebagai bahan referensi ya untuk untuk rubrik medianya gitu. Betul, ya? Ini saingan baru nih, konten kreator itu saingan baru sekarang institusi media kan. Kan itu yang terjadi gitu. Iya, baik.
Baik, Sobat NTB Mania, ya, itu tadi obrolan kita season pertama, dan mungkin nanti akan kita ulas lagi pengalaman-pengalaman beliau, baik pengalaman dalam literasi perbukuannya Bung Nurdin maupun juga literasi medianya Bung Ucup. Kita rehat sejenak dulu, kita dengarkan satu lantunan dari Bung Jemi Suryadi. Ada lantunan miliknya Pet to Black Band bertajuk Kabut. Kita simak bersama. Aku yang tersesaku dan terdesaku, coba untuk lawan arah. Namun propaganda, hidden agenda membalang kaku semakin kerat. Tak awas. Ku cari data, data dicuri. Ku cari fakta, fakta pun lari. Kemana lari? Ku harus mencari titik yang cerah. Oh, ini terasa semakin berat. Oh Tuhan, tolong aku yang tak berdaya. Ku mohon belas kasih-Mu, ku mohon ampunanmu, ku mohon petunjuk-Mu. Bila masih ada asa, tunjuk langkahku menuju jalan yang terang, dan lindungi kami dari yang tersembunyi di balik kabut. Terima kasih Bung Jemi Suryadi, membuat suasana juga lebih rileks lagi. Tadi beliau ngambil memang lagu-lagu yang uniquely gitu. Kenapa? Karena memang hampir semua genre lagu yang dia sudah pahami gitu. Jadi dia ngambil yang uniquely gitu. Kadang juga ada mesti kan kalau lagunya lagu populer gitu, tapi Bung Jemi memilih lagu-lagu yang uniquely. Baik, kita akan kembali ke obrolan kita. Ya, ini di hadapan kita ini ada beberapa buku ini, Sobat NTB Mania. Kemudian ada banyak buku. Ini karya-karya yang ditoreh langsung oleh beliau, oleh Bung Nurdin. Nah, mungkin kita perlu mendapatkan informasi mendalam, sekaligus juga pengetahuan bersama kita, inspirasi baik kita, gitu. Bung Nurdin, pengalaman pertama menerbitkan buku sampai kemudian sekarang sudah sampai ke buku yang ke-7 ya. Ya, silakan. Saya sebenarnya sama dengan Bung Yusuf ya, mungkin juga sama dengan Bung Dedi. Saya kan kalau bilang sejak SMA saya mengelola penerbitan, kemudian menjadi pengelola majalah dinding zaman itu. Terus kemudian masuk ke S1 di Unram, saya memilih UKM Koran Kampus ya. Demikian juga di Fakultas Hukum, saya bergabung dengan majalah Jati Suara namanya dulu. Nah,
skripsi saya pun itu tentang pers, ya. Tentang pers, ya, tentang kebebasan pers sebenarnya. Salah satu rekomendasinya itu tentang penolakan terhadap sistem siup dulu itu, rezim siup. Di era, dan akhirnya pada awal reformasi itu kemudian dilakukan. Keren. Nah, jadi berdasarkan itu kemudian ketika lulus saya menjadi wartawan, ya. Saya wartawan majalah Sinar namanya dulu, pengganti Tempo dulu itu. Ya, saya bergabung di situ pertama kali. Dan pada saat Tempo di Bredel, ya. Tempo di Bredel. Oh, ya. Oke. Itu lahir penggantinya Sinar namanya itu. Ya, investornya sama. Nah, jadi sampai tahun 97 saya kemudian masuk ke DPR. Ya, saya masuk ke DPR karena mungkin latar belakang itu, ya. Saya tetap menulis opini, tetap menulis artikel, ya, esai, ya, bahkan puisi gitu. Ya. Buku saya terbit pertama itu 2007. Nah, 2007 saya tidak bawa karena habis, ya. Kemudian 2008 buku ini, ya, tentang Manambai, ya. Laksamana Madya TNI Haji Lalu Manambai Abdul Qadir, yang seorang putra bangsa kelahiran NTB, ya, yang mencapai jabatan sebagai wakil kepala staf TNI Angkatan Laut, ya, dengan bintang 3 Laksamana Madya, dan kemudian menjadi duta besar di Tanzania, ya. Beliau ini adalah putra NTB atau putra Indonesia yang pertama bisa bawa kapal selam, ya. Nah, beliau inilah yang membawa kapal selam Indonesia dari Soviet dulu. Nah, kemudian buku kedua saya ini, buku ketiga saya yang ini tentang Syekh Zainuddin Tepal, ya. Syekh Zainuddin Tepal ini ulama yang pernah mengajar di Masjidil Haram. Ya, beliau pada tahun 1800-an itu beliau sudah berada di Mekah, ya. Terus buku yang keempat juga habis. Ya. Ya, ini apa judulnya itu, Bang, yang keempat? Peran partai politik dalam demokrasi perwakilan. Oh. Ya, jadi Ya. Ini soal politik ilmu parlemen ini, ya. Parlemen. Ya. Nah, kemudian yang kelima yang ini nih, Dr. Mala. Dr. Mala ini putra bangsa kelahiran NTB yang menjadi doktor pertama di NTB. Ya. Beliau ini pendiri Fakultas Hukum Unram. Beliau ini pendiri APDN yang menjadi IPDN sekarang itu. Ya, beliau pernah jadi direktur IPDN dan lulusan Universitas Paris II, pecahan Universitas Sorbonne Prancis gitu. Nah, beliau menguasai 7 bahasa asing, ya, dan dari hasil riset saya ternyata beliau inilah pencetus dari otonomi daerah itu, ya. Karena disertasi beliau itu tentang otonomi daerah pada tahun 79, ya. 1979 gitu. Oh, jadi 20 tahun kemudian itu baru kemudian diterapkan, kan? Okay. Nah, kan banyak orang yang mengira bahwa Dr. Rias Rasid itu adalah bapak otonomi Indonesia. Tetapi dari hasil riset saya ternyata Dr. Mala, ya, yang lebih dulu, yang lebih awal, 20 tahun lebih awal gitu. Karena itu disertasi beliau. Nah, dan yang luar biasa, disertasi itu merekomendasikan tentang desentralisasi dan otonomi daerah, dan yang pertama bukan Indonesia yang menerapkan, justru pemerintah Prancis, ya. Dari hasil disertasi beliau ini membuat undang-undang tentang otonomi wilayah namanya di sana, itu. Jadi pikiran besar, gagasan besar beliau ini justru diterapkan di negara lain dulu. Di negara lain, ya. Disertasi beliau diuji dan lulus pada tahun 1979. Pemerintah Prancis menerapkan sebagian dari rekomendasi disertasi itu pada tahun 1982, ya, yang disebut dengan otonomi wilayah Prancis gitu. Nah, itu yang kemudian
membuat saya ingin memperkenalkan beliau bahwa ternyata Bapak Otonomi Indonesia itu orang NTB, ya, lahir di NTB, ya, dan doktor pertama di NTB. Nah itu tentang buku ini. Nah yang ini kumpulan puisi esai, ya, puisi esai yang saya tulis tidak saja di NTB, Lombok dan Sumbawa, tetapi dalam setiap kunjungan saya ke seluruh daerah di Indonesia ini, bahkan ke perjalanan saya ke beberapa negara. Ini ada puisi tentang Tambora yang justru saya tulis di Belgia. Saya terbayang dengan perang Waterloo yang kemudian mengalahkan Napoleon itu karena terjadi ledakan Tambora pada tahun 1815 itu gitu kan. Nah itu saya teringat, ini saya berada di Belgia gitu. Di Belgia pernah terjadi perang Waterloo yang kemudian mengalahkan Napoleon, ya. Alasan kekalahan Napoleon karena terjadi musim dingin yang sangat ekstrem akibat ledakan Tambora pada tahun 1000. Sampai ke sana ya. Kan sampai ke sana itu. Tambora itu. Ledakan Tambora biasnya itu kan. Itu kan disebut tahun tanpa musim panas, ya. Tanpa musim karena panas. Tertutup kabut semua kabut, ya. Gitu. Ya itulah yang kemudian memporak-porandakan pasukan kekaisaran Napoleon yang kemudian kalah di Waterloo, yang kemudian mengakhiri riwayat Napoleon yang kemudian dibuang ke Pulau Sensena di Pasifik itu. Jadi sebenarnya kalau kita Saripati tadi dari penyampaian dari Bung Nurdin, Bias Tambora ini sebenarnya punya andil juga dalam peperangan Napoleon. Mengakhiri perang Waterloo gitu kan. Mengakhiri perang Waterloo. Iya. Nah, dan buku ke-7 saya itu tentang Dea Malela. Nah, saya datang ke Afrika untuk riset itu, ya, pada tahun 2018 lalu. Dea Malela ini adalah seorang ulama, pejuang, ya, pejuang proklamasi, dan dibuang oleh Belanda ke Afrika, dipenjarakan di Pulau Robben Island namanya di sana itu, dan makamnya sekarang ada di kota Simonstown di Afrika Selatan itu. Nah, jadi orang NTB ini ya sebenarnya hebat-hebat gitu. Nah, yang kemudian membuat tidak dikenal karena tidak terdokumentasi, tidak tercatat sejarah, karena tidak terliterasi dalam perbukuan. Tidak terliterasi dalam perbukuan. Iya, gitu, iya. Yang kita baca itu kan tentang Diponegoro, bagaimana perang Diponegoro, bagaimana peran pejuang-pejuang lain dari daerah lain gitu kan. Nah, itulah yang ketika pada tahun 2017 saya berdiskusi dengan Pak Gubernur waktu itu TGB, bagaimana supaya ada pahlawan nasional dan lain sebagainya, supaya kita ini tidak merasa dikira bahwa kita ini nebeng terhadap NKRI ini tanpa andil, ya, karena kita tidak punya pahlawan nasional. Waktu itu saya berpikir dari Sabang sampai Merauke itu mata rantai pahlawan nasional itu terputus di NTB saat itu, karena kita tidak punya pahlawan nasional. Di Bali itu ada lebih dari 3 atau 4 orang yang bergelar pahlawan nasional. Di NTT itu demikian juga ada 4 atau 5 orang gitu. Nah, putus rantainya di NTB. Putus mata rantainya saat itu gitu. Ya. Nah, sekarang alhamdulillah kita punya 1 pahlawan nasional gitu. Dan mungkin akan menyusul juga yang lain. Insya Allah yang lain ya. gitu. Semakin banyak maka itu berarti ada pengakuan negara kepada putra-putra bangsa kelahiran daerah kita bahwa mereka punya andil, ya, dalam membentuk negara kesatuan ini. Nah, sehingga pandangan negara, pandangan pemerintah pusat, gengsi daerah di mata-mata daerah lain itu kan juga bisa jadi sejajar kalau kemudian nggak perlu lagi ada stereotip, ya. Tidak lagi ada seperti itu gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itulah riwayat penulisan ini. Kok banyak orang hebat ini, tapi kan nggak ada ceritanya, hanya ada hidup dalam budaya tutur kita kan, bahwa Dr. Mala dulu hebat, Laksamana Manambai hebat, Dea Malela hebat, dan banyak lagi mungkin ya.
orang-orang hebat kita dari kabupaten kota yang lain baik di Lombok maupun di Pulau Sumbawa, tetapi tidak ada penulisnya. Akhirnya kita tidak bisa menunjukkan bahwa ada loh orang hebat dari negara kami, ini bukunya, dan misalnya kan dari daerah kami gitu. Jadi itulah yang kemudian melatar belakangi, oh saya punya kesempatan, punya kemampuan sedikit untuk menulis, kenapa tidak ya kita lakukan itu. Ya semuanya kan khusus untuk NTB juga gitu kan, bahwa kita untuk NTB untuk dunia. Untuk NTB untuk dunia. Iya. Kira-kira seperti itu. Bang Nurdin, dari 7 buku ini yang paling berkesan dan di benak itu tentu semua berkesan ya. Tapi pasti ada satu di antaranya yang paling berkesan dan bisa dibagi informasinya sehingga nanti mungkin netizen juga termotivasi untuk bisa menyusun buku atau menulis buku seperti itu. Jadi buku ini sebenarnya pada saat kita tulis itu memang ada squel ya, ada mungkin waktu-waktu tertentu ya, ada tema-tema tertentu yang membuat kita terkesan gitu ya. Misalnya ketika saya bikin bukunya Laksamana Manambayi Abdul Qadir, saya kemudian jadi paham, jadi tahu ternyata luar biasa ini putra bangsa kelahiran NTB kita ini kan ya. Manambayi ini putra Indonesia pertama yang punya dan lulus sertifikasi kualifikasi kapal selam dan persenjataan bawah laut. Beliau sekolah di Polandia ya. Punya enggak kita misalnya, apakah semua daerah di NTB di Indonesia ini punya putra daerah seperti itu? Kan enggak gitu. Tetapi kan kita nggak tahu mesti bangga lewat mana gitu kan, karena kita tidak dengar juga ceritanya gitu kan. Bagaimana Bung Nurdin kemudian bisa sampai menorehkannya itu? Saya waktu itu punya daftar ya. Ini orang-orang kelahiran NTB gitu. Terus kemudian saya riset misalnya satu-satu, ini kelebihannya apa sih gitu kan. Nah ketemulah misalnya salah satunya misalnya Manambayi. Nah demikian juga Manambayi ini terlibat dalam perang mempertahankan kedaulatan negara pada peristiwa 10 November di Surabaya itu gitu kan. Saya lihat, orang ini hebat sekali gitu, terlibat dalam suatu peristiwa besar yang oleh bangsa Indonesia sampai hari ini masih dikenang sebagai Hari Pahlawan. Ternyata ada putra NTB di dalamnya gitu kan, di dalam momentum besar itu gitu kan. Nah demikian juga ketika saya meriset tentang Perang Laut Aru ya, Operasi Mandala dalam rangka pengembalian keutuhan kedaulatan NKRI ya, mengembalikan Irian Barat ke pangkuan NKRI itu ya. Sesudah coba saya riset, ternyata luar biasa peran putra NTB di dalam momentum itu gitu. Di mana perannya? Ketika Yos Sudarso itu kan dibagi dua dulu. Yos Sudarso sebagai kapten kapal perang Macan Tutul itu adalah komandan operasi untuk kapal permukaan. Ya. Terus kemudian Komodor Manambayi Abdul Qadir waktu itu masih pangkatnya Komodor, sama-sama dengan Yos Sudarso. Yos Sudarso Komodor, beliau ini Komodor. Itu adalah komandan operasi kapal bawah laut gitu. Ya. Nah, ketika Yos Sudarso ya diinformasikan bahwa beliau dibom oleh Belanda ya, dan kemudian hilang dan dinyatakan meninggal dunia ya. Panglima operasi itu waktu itu Sudomo ya, Laksamana Sudomo itu melaporkan ke panglima tertinggi yaitu Bung Karno bahwa Komodor Yos Sudarso hilang setelah dibom oleh Belanda. Sementara kekuasaan tidak boleh kosong. Okay. Ya. Komando tidak boleh kosong. Ya. Kemudian tapi masih ada yang di kapal ada selam. Kapal selam. Kemudian Bung Karno lewat radio bertanya, siapa yang level pangkatnya sama dengan Yos Sudarso
pada saat ini berada di lapangan siapa? Disebutlah ada Komodor Manambai Abdul Qadir, gitu kan? Serahkan radio itu kepada Komodor Manambai Abdul Qadir, saya akan lantik dia untuk melanjutkan memimpin perang Laut Aru dalam rangka mempertahankan kedaulatan Indonesia. Ini kan sesuatu yang luar biasa, ya. Tetapi coba kita lihat nama-nama jalan yang ada di NTB ini. Ada jalan Yos Sudarso, tetapi tidak ada jalan Komodor Manambai Abdul Qadir. Padahal yang melanjutkan pertempuran Laut Aru itu adalah Komodor Manambai Abdul Qadir, yang notabene putra dari bawah NTB. laut. Ya. Bahkan dari bawah laut. Bawah dari laut. Iya. Jadi ini yang kemudian kita perlu meliterasi bahwa NTB ini punya banyak kebanggaan-kebanggaan. Ada Tuan Guru Maulana Syekh, ya. Terus kemudian ada Syekh Zainuddin Tepal As-Sumbawi, terus kemudian ada Dr. Mala, ada Dea Malela, dan banyak sekali tokoh-tokoh kita yang saya pikir tidak mungkin satu orang yang akan menulis itu. Mungkin ada tokoh hebat dari Lombok Utara, mungkin ada tokoh hebat dari Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, tetapi siapa kemudian yang coba mengungkap itu dari keterbenaman massa, gitu kan, ya, untuk menyingkapnya ke permukaan dan kemudian menjadi inspirasi, menjadi motivasi, menjadi kebanggaan bersama, dan tidak menutup kemungkinan beberapa di antara orang-orang hebat NTB di kemudian hari akan menjadi pahlawan nasional, gitu, ketika fakta-faktanya bisa kita ungkap secara bersama-sama. Dan juga sudah diawali dengan literasi perbukuan seperti ini ya, Bung Nurdin, ya. Baik, saya beralih ke Bung Yusuf. Dulu saat kita masih mahasiswa, masih aktivis begitu, saya seringkali datang ke markasnya Bung Yusuf ini, Bung Nurdin. Jadi kayaknya Bung Nurdin sudah senior banget waktu itu, mungkin udah di parlemen beliau, ya kan? Saya datang ke sekretariat LPM Rokyuna, ya, masih IAIN kayaknya, atau Stein ya, masih Stein Mataram. Jadi saya datang di sana. Hampir setiap kali saya datang, tidak pernah ada keadaan yang stuck begitu, nggak ada. Jadi orang hilir mudik semua. Ada mesin ketik yang nggak pernah sudah jarang dipakai. Waktu itu mulai pakai Windows kan, jadi itu pun sekali waktu dipakai ketikan udah agak bergeser tuh mesin ketiknya, tapi komputernya masih komputer tabung gitu, Windows begitu kan. Masih pakai disket ya? Iya. Terus ada liputannya itu di produknya majalah Rokyuna, ya, majalah Rokyuna, majalah Legend itu juga itu sekarang. Nah, kita ingin dengar juga itu pengalaman mengelola majalah Rokyuna, LPM Rokyuna. Sekaligus juga berromansa gitu. Kalau tadi Bung Nurdin, beliau juga wartawan kampus ternyata kan. Jadi selain aktivis Prodem juga beliau pewarta kampus. Tadi juga sudah disampaikan skripsinya tentang SIUP. Kejadian di awal reformasi memang benar-benar dihapus SIUP-nya. Nah, majalah Rokyuna ini termasuk majalah Legend, dan kita ingin Bung Yusuf menceritakan itu. Silakan. Ya. Jadi Rokyuna itu didirikan sama senior-senior sebenarnya. Jadi kalau saya yang memang di periode saya yang saya bentuk itu pertama itu namanya Buletin Al-Qalam, ya. Al-Qalam itu cuman terbitnya sampai 3 edisi, cuman karena saya ingat itu dikritik sama teman-teman, wah ini kok mentang-mentang dari jurusan bahasa Arab, ini kok nama buletinnya Al-Qalam bahasa Arab gitu kan. Saya ingat benar itu, akhirnya saya rubah menjadi Buletin Egaliter. Nah, iya, Buletin Egaliter itu sampai sekarang masih terbit di LPM Rokyuna. Itu memang saya sendiri yang desain sampai bahkan distribusinya, ya, bukan hanya isi kontennya tapi distribusinya waktu itu, karena kita merasa kalau hanya menerbitkan majalah itu kan majalah itu terbit itu 6 bulan sekali,
Majalah Royuna itu terbit 6 bulan sekali. Di awal semester ketika mahasiswa baru masuk sama nanti di semester berikutnya ya. Artinya 6 bulan. Nah, sementara isu dan perkembangan di kampus kan sangat cepat ya, sangat cepat, sehingga saya berpikir wah ini perlu ada buletin rutin yang paling lama sebulan sekali lah gitu. Nah, itulah ide awalnya, akhirnya terbitlah buletin egaliter. Mungkin sekarang sudah edisi 80 mungkin 90 ya. Saya kurang tak. Buletin egaliter ya dari Al-Qalam ke egaliter ya. Iya, jadi dulu kelola dua itu majalah Royuna sama buletin egaliter gitu. Tapi yang masih sekarang itu kalau nggak salah egaliter ya, egaliter. Dan beberapa alumni sekarang itu bahkan saking ideologisnya sama egaliter itu sampai buat nama anaknya ternyata itu saya baru tahu itu nama anaknya Ega itu ternyata inspirasinya dari buletin itu Bang. Saking militannya. Iya, saking militannya sama itu. Pers kampus ya. Mereka sendiri yang cerita itu. Nah, tentu tantangannya dulu dengan hari ini berbeda ya. Bagaimana sibuknya reportnya dulu menerbitkan laporan utama, rapat redaksi sampai terbit dan sampai mendistribusikan gitu. Kemudian mendapatkan feedback atau tanggapan dari pembaca, dari mahasiswa, bahkan dari kampus gitu kan. Tentu punya pengalaman, tetapi itu melatih saya sendiri, melatih kita untuk oh begini loh jurnalistik itu ternyata gitu kan. Begini loh ilmu redaksional itu begini gitu. Oh begini loh investigasi itu gitu kan. Begini loh ternyata mempersiapkan sebuah buletin, sebuah majalah itu dari mulai perumusan ide, rapat redaksi, kemudian liputan sampai penulisan, editing sampai kepada percetakan dan distribusinya. Jadi kita mengalami semua itu. Bang Nurdin juga pasti ya mengalami itu dari prosesnya semua gitu ya. Rata-rata rangkap jabatan. Betul. Bahkan nyari sponsor pun kita juga gitu kan. Tetapi itu memang pengalaman yang luar biasa Bang. Dan kita juga punya ini jaringan ya, komunikasi dengan teman-teman pers mahasiswa di Unram ya, di Unram, di IKIP dan di kampus-kampus lain di Jawa itu tetap gitu. Salah satu dengan caranya komunikasinya selain lewat pertemuan-pertemuan aktivis pers mahasiswa, tapi juga kita rutin saling kirim majalah. Jadi kita juga akhirnya kita tahu perkembangan teman-teman Pesma di berbagai kampus gitu, apa yang mereka alami, kemudian apa yang mereka rasakan, kemudian sedang berhadapan dengan siapa gitu. Kita tahu dari perkembangan itu karena korespondensi dan tukar-tukar buletin, majalah sampai tabloid itu tetap kita lakukan. Ya, itu tadi sekelumit dari pengalaman Bung Yusuf mengelola majalah egaliter dalam wadah LPM Royuna Stein Mataram. Pertanyaan terakhir Bung Yusuf, tadi sempat disinggung ada di era konvergensi media, konvergensi multimedia, itu ada banyak informasi-informasi yang kadang juga tidak bisa dipertanggungjawabkan atau sebutan kerennya itu hoax ya, hoax. Nah ini mungkin bisa dibagi informasinya, gimana cara kita mengidentifikasi sebuah informasi itu berkategori hoax gitu, sehingga nanti pada saatnya dalam kita berliterasi media kita mendapatkan informasi yang tepat, akurat dan bermanfaat. Ya. Saya rasa sekarang mudah ya untuk mengidentifikasi mana informasi atau berita hoax itu. Cukup dengan kita melihat misalkan dari judulnya misalnya. Jadi judulnya itu biasanya yang hoax itu pasti dia luar biasa gitu, bombastis lah pokoknya, kemudian pokoknya bahasa-bahasa yang memancing emosi gitu. Itu salah satu tandanya. Kemudian tentu kalau bentuknya video, kemudian itu hasil editan, kemudian informasinya apakah
ini informasinya baru apa enggak gitu, itu kita bisa googling ya sekarang. Kita bisa googling ini diterbitkan atau dimuat oleh media-media besar enggak, media-media kredibel enggak gitu. Kalau enggak ada berarti itu hoax gitu kan. Tapi yang jelas hoax itu kan memang dia ininya emosi gitu, yang disentuh itu kan emosi. Karena itu sebenarnya kita itu tidak, walaupun kita punya teknik-teknik menanda yang hoax itu, tapi juga tidak mudah gitu. Kenapa? Karena hoax itu kan yang disentuh itu emosi, identitas, bahkan ideologi mungkin, kemudian identitas primordial gitu. Karena itu maka kadang tidak mudah gitu, kadang tidak mudah kita untuk memberi peringatan kepada orang yang menyebar itu. Apalagi itu misalkan disebar oleh orang yang sudah berpendidikan tinggi atau punya strata sosial yang besar di masyarakat, itu kan nggak mudah itu. Biasanya dia protes, yo saya kan ini gitu. Artinya kita menjelaskan fakta pun kadang nggak terima orang itu. Kenapa? Karena itulah mungkin bagian dari beda identitasnya. Perlu juga artinya meningkatkan budaya literasi media kita yang lebih lebih jeli lagi ya, betul, lebih betul. jeli mengidentifikasi semua informasi yang masuk, begitu ya Bung? Ya betul, Bung Yusuf ya. Betul. Jadi satu sisi memang ada cara yang mudah identifikasi, tapi untuk menyetop juga itu ternyata nggak mudah gitu, karena itu terkait dengan identitas, dengan aspirasi macam-macam gitu. Jadi itu juga bagian dari kita. Oh ini ada orang yang aspirasinya begini, gitu kan? Kalau dipersingkat, menghadapi hoax bagaimana? Persingkat. Ya jangan cepat mengeser lah, inti poinnya kan. Jangan cepat membagi, dicek dulu ini informasi benar apa enggak, sudah dimuat oleh media-media kredibel apa enggak gitu. Kemudian ini secara waktu, jangan-jangan ini berita lama tapi disebar lagi, ini dicek lagi, ini benar enggak waktunya, kemudian sumbernya dari mana, ini sumbernya informasi ini dari mana gitu, itu kita cek lagi. Jadi sekarang juga banyak sudah cara-cara kita untuk ngecek ya, tinggal kita googling juga ini impor banyak aplikasinya juga gitu. Jadi pokoknya kita tahan diri dah gitu kan, bijak lah untuk, karena apa juga gitu ya, orang yang kita sebarin pun itu belum tentu juga terima walaupun yang kita bagi fakta gitu kan, karena orang nggak butuh fakta masalahnya gitu, karena orang punya persepsi dan pengetahuan tersendiri terhadap informasi. Jadi kita saring lah dulu baru sharing. Betul, gitu ya. saring sebelum sharing ya. Saring sebelum sharing. Terakhir, Bung Nurdin Ranggabarani, Anda sebagai penulis buku, aktivis legend, politisi vokalis Parlemen Udayana, itu. Dan kini sampai hari ini produktif di kita buka media sosial ada Bung Nurdin, kita baca buku ada juga Bung Nurdin. Kemudian banyak hal yang menginspirasi kita. Nah, kita ingin dapat tips nih, sebegitu produktifnya Anda, tipsnya seperti apa? Ya sebenarnya ini kan ya apa namanya, kalau kita bilang romantis ya juga gitu. Jadi semua ini intinya karena ada dorongan kecintaan itu. Ini kan sayang ini kan, beberapa sumber daya kita, sumber daya manusia hebat kita, yang kalau kita tidak tulis segera itu akan kita kehilangan dua hal sekaligus. Pertama, kita akan kehilangan sejarah hebat ya, orang-orang kita di masa lalu. Dan yang kedua, kita akan kehilangan inspirasi ya untuk meraih atau menciptakan prestasi-prestasi hebat di masa depan. Ya, karena dua hal itu kita akan kerugian kita. Nah, namun yang lebih penting ya, karena ini kita berbicara soal
literasi media yang menjadi bidang pemerhati kita, Bang Yusuf Tantowi ini, saya ingin berbagi pengalaman. Ya, saya pernah mengunjungi beberapa negara yang berkesan itu ketika saya mengunjungi Belanda, Belgia dan Prancis gitu, di Paris. Di ketiga negara itu perpustakaan ini sudah dipecah kecil-kecil. Ya. Jadi ada, dan judulnya itu memang menantang, menarik gitu kan. Misalnya perpustakaan riset Asia. Ya. Tematik gitu kan. Perpustakaan riset Asia. Jadi orang mau riset tentang Asia nggak perlu datang ke Asia. Datang ke Belanda, ke Universitas Leiden, maka seluruh tentang Asia itu ada. Perpustakaan riset tambang misalnya kan. Jadi mau bicara apapun tentang tambang ada di situ, dan itu serius digarap, nggak main-main label-label yang mereka pakai gitu. Nah, saya kemudian jadi terinspirasi gitu. Karena yang kita miliki di daerah ini bahkan secara nasional itu kan rata-rata perpustakaan umum. Perpustakaan umum daerah dibilang. Isinya apa perpustakaan itu? Ya. Ada enggak yang kita cari di perpustakaan itu? Jangan-jangan kita menghabiskan waktu untuk mengobok-obok perpustakaan itu, yang kita cari nggak ketemu misalnya. Makanya saya kemudian berpikir, dan sekarang saya sedang coba ini di Sumbawa gitu ya, bersama teman-teman SMA 1 Sumbawa Besar, itu membuat perpustakaan riset Sumbawa misalnya. Ya. Kenapa enggak misalnya kita bangun perpustakaan riset Lombok, tetapi apapun tentang Lombok itu ada di perpustakaan itu. Jangan main-main pakai nama riset gitu kan. Ya. Yang kita masuk sekarang ini kan perpustakaan umum, mulai dari majalah Bobo ada di situ sampai dengan apa misalnya yang kita cari, yang kadang-kadang nggak relevan dengan yang sedang kita buru gitu kan. Nah, kalau kemudian kita bisa berani memberi label lebih spesifik, perpustakaan riset tentang Rinjani misalnya. Bagaimana sejarah Rinjani, kapan dia meletus, peristiwa apa saja yang ada di situ, bagaimana cara mendaki, bagaimana sistem masa lalu, bagaimana kondisi hari ini, kerajaan apa saja yang pernah ada di situ. Udah Rinjani aja. Ya. Atau Tambora gitu. Atau Tambora misalnya kan. Perpustakaan riset tentang Tambora gitu. Jadi di 3 negara itu saya lihat mereka pecah-pecah ya. Perpustakaan-perpustakaan itu menjadi tematik seperti itu, dan kemudian itu serius digarap. Mereka memburu buku-buku, memburu literatur-literatur ke seluruh dunia, dihimpun di situ yang terkait dengan tematik yang mereka pilih gitu kan. Nah, sehingga orang kemudian menjadi yakin, wah saya mau riset tentang Tambora. Ternyata ada satu perpustakaan yang dikelola oleh Bung Dedi ya di Lombok, itu ternyata literaturnya lengkap mulai dari tahun 1200 ya sebelum Rinjani meletus sampai dengan meninggalnya Juliana Marin, itu tercatat lengkap di perpustakaan itu. Itu kan orang yakin datang ya. Dan itu menjadi objek pendapatan Belanda yang berada di nomor urut 2, perpustakaan Pak. Ya. Bukan kayak kita misalnya jual apa namanya tambang, jual ini yang rusak ya. Mereka sudah berbicara pada tataran seperti itu ya. Kemudian di Perancis itu penyumbang devisa terbesarnya itu museum Pak. Ya. Yang menghasilkan triliunan dolar itu museum. Ya. Bagaimana mereka mengelola itu? Mereka ambil semua. Napoleon dulu itu menjarah seluruh artefak yang situs-situs yang terbaik dunia itu dikumpulkan kemudian di perpustakaan di museum
apa namanya yang ada piramidnya itu, ya di Prancis itu, dan kemudian menjadi objek yang dikunjungi oleh orang di seluruh dunia untuk melihat masa lalunya di Prancis gitu kan. Masa lalu bangsanya ya ada di sana gitu. Nah, kita ini bisa kok mulai ini. Ayo coba misalnya kita ini kolaborasi ini ya bertiga bikin perpustakaan riset tentang Lombok misalnya, atau perpustakaan riset tentang NTB ya kan, maka orang Eropa, orang kemudian Timur Tengah yang ingin tahu tentang bagaimana sejarah Lombok ya, bagaimana sejarah NTB misalnya, itu kan kemudian akan datang. Begitu dia buka Google, di mana saya dapat menemukan sejarah Lombok yang lengkap, langsung muncul perpustakaan riset Lombok, dia bilang. Iya, Ya kan? baik. Terima kasih. Bung Nurdin dari dulu sampai sekarang tetap menggelegar dan berbobot. Jadi saya sebenarnya kalau ada akhir pertanyaan, kalau nggak ada akhir pertanyaan tadi sudah dikode kan, saya ingin bertanya kenapa kok pergi ke Belanda, Belgia, Prancis, Eropa, kok nggak ke Amerika Latin? Tapi karena saya sudah tahu jawabannya, pikiran beliau waktu jadi aktivis sudah Amerika Latin gitu. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bung Nurdin, pegiat literasi, politisi, aktivis legend kita. Kemudian narasumber kita Bung Yusuf, aktivis Nahdlatul Ulama. Kemudian juga beliau orang pers kampus dan banyak mengurus Ormas NU, salah satunya Lapexdam. Dia pernah memimpin Lapexdam di Kota Mataram. Baik, Sobat NTB Mania, berakhir sudah obrolan podcast kita edisi ke-12. Literasi perbukuan ternyata penting, karena ketika kita mulai aware dengan buku, banyak tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak terhampar di permukaan. Dengan adanya buku-buku yang beberapa diantaranya sudah ditulis oleh narasumber kita, itu menjadi terbuka dan orang banyak memahaminya. Begitu juga dengan literasi media, informasi yang arus deras informasi, bukan hanya media, bahkan sekarang mengalami konvergensi multimedia, itu tidak steril dari dampak hoak. Tapi dengan peningkatan literasi media, kita berharap semua informasi yang tidak benar atau informasi hoak itu semakin lama makin terbenam, dan masyarakat atau netizen kita makin melek dengan literasi media. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih narasumber, terima kasih semua, dan kita akan berjumpa kembali pada podcast selanjutnya, dan sampai jumpa. Ciao.